Nah kebetulan ada di websitenya itu ada layanan baru nih. Apaan nih? Kategorinya ini ada pensiun penuh bahagia, terus ada pensiun berwirausaha, yang ketiga ada pensiun terampil, sama yang terakhir ini ada pensiun bertumbuh. Mulai usaha dari nol, terus ada juga materi mengenai motivasi usaha sampai ke perencanaan bisnis itu juga ada. Mbak Fira kan salah satu yang menyusun program ini ya. Sebetulnya value dari LMS ini apa sih Mbak Fira? Halo sahabat Potensi, kembali lagi bersama saya Ripal di Potensi Channel. Kali ini saya sudah kedatangan salah satu co-founder dari Potensi Learning and Development, Mbak Fira. Halo Mbak Fira, apa kabar? Halo Mas, baik. Apa kabar Mas Ripal? Alhamdulillah baik. Mbak Fira lagi sibuk ngapain nih? Lagi sibuk ngerjain project-project aja sambil terus-terusan develop program-program buat pensiunan. Oke. Mbak Fira ini kan yang kedua kalinya ya datang ke studio kami. Nah waktu itu sudah menginformasikan program-program untuk pensiun ya, para pensiun. Kalau tidak salah satunya ada program-program untuk wirausaha, lalu untuk keterampilan ya betul, terus untuk manajemen keuangan juga ya kalau tidak salah. Itu bisa diulas kembali nggak Mbak Fira? Ya. Jadi kalau untuk program dari Potensi Learning and Development ya Mas, ada salah satunya program untuk pensiun yang kalau di kami itu sebutnya pensiun bernilai. Nah untuk program-program sendiri bisa dipilih, ada yang general training sama specific training. Kalau yang general training ini kan hanya membahas soal psikologi, kesehatan sampai ke perencanaan keuangan aja. Tapi kalau untuk yang specific training ini mengacu pada minat-minatnya si peserta, entah itu berwirausaha, terus ada yang mau keterampilan aja atau untuk pengembangan diri, itu bisa ambil di specific training. Jadi bisa disesuaikan begitu ya. Misalkan para pensiunan itu hanya memilih misalkan salah satu programnya aja itu bisa ya? Bisa. Tapi sejauh ini dari klien-klien itu ngambil program apa aja sih? Tergantung sih sebenarnya, disesuaikan kembali sama kebutuhan perusahaan. Tapi kalau yang kebanyakan ya itu merekanya ambil general training sama yang berwirausaha gitu. Entah itu nanti mereka arahin pesertanya untuk mendalami, ada juga yang hanya kunjungan usaha. Karena kan kalau yang pensiun berwirausaha ini ada dua lagi ya, jenisnya dibagi dua. Ada yang dia hanya kunjungan usaha, itu mengelilingi beberapa UMKM buat dijadiin contoh mereka, buat dijadiin gambaran ketika mau usaha. Ada juga yang hard skill itu pendalaman. Jadi satu program mereka itu bisa sekitar 2-3 hari. Jadi benar-benar full di program yang dia pilih sendiri gitu. Cuman bedanya kalau yang tadi kunjungan usaha kan bisa beberapa jenis usaha. Kalau yang hard skill, yang pendalaman ini biasanya sih cuma satu, benar-benar satu yang dia minati aja. Oke. Ini kan untuk lebih lengkapnya sebetulnya udah pernah dibahas ya di video sebelumnya. Nah terkait program nih, ada layanan terbarukah atau fasilitas baru yang dikeluarkan dari Potensi Learning and Development? Itu kalau misalkan ada ya fasilitas apa saja boleh di-infoin? Ada. Kok Mas bisa tahu ya kalau kita ada layanan fasilitas sih sebetulnya. Ini fasilitas ya. Iya. Jadi saya sebetulnya tertarik ya ketika misalkan waktu itu Mbak Fira sudah menginformasikan program-programnya, saya sering kepoin websitenya. Nah kebetulan ada di websitenya itu ada layanan baru nih. Apaan nih? Boleh sekalian dijelaskan Mbak Fira datang ke sini? Jadi kami ada layanan fasilitas, sebetulnya ini adalah fasilitas Learning Management System atau LMS. Di sini adalah semacam ruang belajar untuk pensiunan gitu. Nah LMS ini bisa digunain sih sama peserta-peserta pensiunan kami setelah nanti mereka training. Oke. Jadi itu ada berapa aja sih Pak ininya? Layanan ada banyak atau? Kalau untuk LMS sendiri itu kan ruang belajar ya Mas ya. Jadi nanti kalau misalnya pensiunan sudah selesai training, mereka bisa akses LMS tersebut. Sejauh ini sih kami ada 4 kategori. Kategori ya. Kategori dan nanti pasti akan terus berkembang sih. Untuk kategorinya apa aja Mbak kalau boleh tahu?
Untuk saat ini kategorinya ini ada pensiun penuh bahagia, terus ada pensiun berwirausaha, yang ketiga ada pensiun terampil, sama yang terakhir ini ada pensiun bertumbuh. Sementara sih baru 4 itu, tapi kita terus kembangin, semoga nanti akan terus tambah terus kategorinya. Bisa di-spill nggak untuk contoh pensiun bahagia atau program-program lainnya, bisa di-spill nggak satu-satu program itu? Kalau sebenarnya ini bedanya ya bukan kategori sih Mas gitu. Di dalam kategori itu kan nanti ada program-program lagi nih sesuai kategori yang udah tadi dipilih itu. Kalau untuk pensiun penuh bahagia ini nanti materi-materinya atau pembahasannya itu akan membahas hal-hal mengenai psikologi, terus mengenai jiwa, mengenai spiritual, sampai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan pensiun gitu. Jadi lebih ke mental, terus kesehatan fisik kayak gitu-gitu sih kalau untuk pensiun bahagia, lebih ke persiapannya. Oke. Kalau untuk yang pensiun berwirausaha, nah ini spesifik kalau pesertanya berminat nih, udah ada minat mau ke arah usaha gitu. Nah, untuk pensiun berwirausaha ini materi dan pembahasannya itu nanti akan berkaitan dengan hal-hal gimana sih cara mereka memulai usaha dari nol, terus ada juga materi mengenai motivasi usaha sampai ke perencanaan bisnis itu juga ada. Jadi benar-benar kita ngebahas awalnya usaha itu mereka harus gimana gitu. Terus kalau untuk yang terampil ini lebih ke keterampilan, tapi nanti keterampilannya itu bisa buat mereka pribadi ataupun mereka mau usaha gitu. Jadi lebih ke arah membuat produk, terus gimana sih cara berkebun gitu. Hal-hal itu kan bisa dikasih, entah itu mereka buat pribadi sendiri atau produk-produknya bisa dipakai kalau mereka mau jualan kan, kayak usaha kuliner atau usaha apa gitu. Terus yang terakhir ada pensiun bertumbuh. Ini adalah pengembangan nih dari yang tadi berwirausaha. Jadi kalau misalnya yang bertumbuh ini lebih level up lagi materinya, kayak pemasaran digital, terus ada materi mengenai sosial media untuk usaha, terus ada juga membuat konten-konten untuk usaha gitu. Jadi lebih level up sih daripada yang tadi pensiun berwirausaha. Jadi Mbak Fira, kalau saya katakan misalkan LMS ini program lanjutan ekstensi dari fasilitas sih sebetulnya, lebih ke fasilitas ya, bukan program ini sebuah program yang di luar yang program-program MPP gitu. Ya, betul. Sebetulnya ini masih termasuk Mas. Jadi kalau kita balik ke belakangnya, kita rincinya itu kalau yang di kami kan biasanya ada pre-training, training sama post-training. Nah untuk LMS ini masuknya sebetulnya di post-training, tapi ini memang benar-benar fasilitas yang kami berikan untuk peserta gitu setelah mereka training. Jadi yang LMS ini masuknya ke post ya, setelah training ya. Oke. Nah sekarang gini, kalau misalkan para pensiun pengen mengakses layanan tadi, fasilitas yang tadi, itu gimana sih Mbak caranya? Apakah harus mengunjungi website atau misalkan harus menghubungi orang dari potensi learning and development-nya atau bagaimana? Kalau untuk akses LMS-nya ini bisa diakses melalui website kami Mas. Jadi tadi ya karena kita ini adalah fasilitas, jadi siapapun peserta yang mengikuti training pensiun di kami itu pasti akan mendapatkan fasilitas ini gitu. Nanti peserta bisa langsung aja ke website kami di pensiunbernilai.com. Nanti ada tombol merah biasanya di atas ada tulisan bergabung. Nanti para peserta bisa langsung klik aja bagian bergabung, terus registrasi pakai email dan juga nomor WhatsApp. Baru nanti kalau misalnya sudah ada email konfirmasi dari kami, datanya disetujui, itu nanti peserta bisa langsung akses di LMS tersebut kayak gitu. Mudah sih. Oh itu cukup mudah ya. Kalau misalkan ya saya bukan meng-underestimate, tapi kalau misalkan di usia pensiunan kadang ada yang wah tolong bantu itu dong. Ya itu dari pihak Mbak Fira ada yang membantu atau memang langsung diinformasikan saja dari awal ini loh caranya, atau masih bisa sebetulnya masih bisa dibantu?
Kami membuka dua-duanya Mas. Jadi nanti peserta kalau misalnya mau bikin, karena kan biasanya ada password dan segala macam ya, itu dipersilahkan kalau mau bikin sendiri. Tapi dari tim kami juga bisa bantu nih, bantu registrasi. Jadi nanti kami tinggal kasih aja aksesnya, passwordnya kayak gimana, peserta bisa pakai. Nah kalau untuk menginformasikan si layanan ini biasanya di saat training kah atau pasca training di Japri kah, atau ada grup yang memang isinya para pensiun yang sudah training itu diinformasikan setelahnya, atau memang di awal waktu mengikuti training memang sudah diinformasikan untuk layanan-layanan lanjutan seperti ini? Kalau ini udah kami informasikan dari awal mereka ikut training gitu. Jadi biar mereka tahu kalau setelah training ini mereka ada fasilitas seperti ini loh gitu. Kan takutnya mereka pada saat itu lagi nggak dengerin atau kayak gimana. Nah itu terus-terusan kita informasiin sampai setelah training pun akan tetap kami infoin. Oke. Mbak Fira, saya penasaran nih, Mbak Fira kan salah satu yang menyusun program ini ya. Sebetulnya value dari LMS ini apa sih Mbak Fira? Sebenarnya yang kami ingin tampilkan, awalnya kami berpikir gini Mas, persiapan masa pensiun itu kan nggak bisa 3 hari 5 hari gitu kan. Pasti si calon pensiunan ataupun yang udah pensiun ini membutuhkan banyak waktu lagi nih untuk mereka mempersiapkan sampai mereka benar-benar siap gitu. Nah, tujuan adanya LMS ini, kami berharap dengan adanya LMS ini bisa membantu peserta gitu. Peserta bisa merasa ditemani lah gitu. Walaupun misalnya training 3 hari selesai, tapi setelah training mereka bisa mendapatkan ilmu-ilmu lagi lewat LMS ini gitu. Jadi bisa mereka tuh ada teman, ada wadah. Kira-kira ketika mereka merasa kayaknya mental saya masih kurang oke deh buat mempersiapkan masa pensiun gitu, mereka bisa buka LMS ini, bisa buka lagi materinya gitu. Selain itu kan kami juga ada grup ya biasanya. Nah di grup itu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dari yang LMS ini, bisa silakan ditanyakan ke trainernya kayak gitu. Jadi memang adalah tujuannya untuk menemani pensiunan gitu, sampai mereka benar-benar siap memasuki masa pensiun. Oke, jadi intinya yang Mbak Fira tadi sampaikan adalah untuk menemani ya. Kalau misalkan awalnya sudah melakukan mengikuti training, terus nanti bisa belajar lagi, itu kan ada pendampingan juga nggak sih itu jatuhnya Mbak Fira? Beda Mas, kalau untuk LMS ini memang sebuah fasilitas yang pasti akan kami berikan ke peserta gitu. Sistemnya juga adalah saya mungkin tadi lupa kasih tahu ya Mas, kalau LMS ini self-paced learning, jadi peserta belajar secara mandiri gitu. Walaupun sebetulnya bisa konsultasi nanti di grup, tapi dari setelah mereka buka LMS-nya ini bentuknya adalah video-video yang sudah kami rekam gitu. Jadi peserta bisa belajar secara mandiri melalui LMS itu. Kalau untuk yang pendampingan ini kan nanti disesuaikan kembali apakah perusahaan mau ambil paket itu atau enggak gitu. Bedanya kalau pendampingan ya mereka ada komunikasi secara intensif dengan trainer gitu. Kalau misalnya yang LMS tadi kan mereka secara ini belajar sendiri. Kalau pendampingan ada intensif didampingi oleh si trainer kayak gitu. Jadi sederhananya mungkin kalau LMS ini bisa diakses kapan saja, di mana saja gitu ya. Betul. Kalaupun misalkan ya setelah setelah mengikuti training tidak langsung mengakses itu pun ya tidak apa-apa gitu. Nanti suatu saat mungkin pengen nambah ilmu atau nambah wawasan lagi bisa mengakses itu gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Fira sudah menyempatkan dan memberikan informasi yang banyak terkait fasilitas terbaru di Potensi Learning and Development. Saya tunggu di acara selanjutnya nih. Kalau misalkan Mbak Fira mau memberikan informasi lagi atau misalkan ada program-program terbaru terus diupdate, wah saya senang sekali. Boleh ya datang berkali-kali. Boleh banget Mbak Fira. Oke Mbak Fira, terima kasih banyak. Semoga Mbak Fira sehat selalu dan terus memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Amin. Terima kasih juga Mas Ripal sudah diundang. Oke, sama-sama Mbak Fira. Dadah.